Pengertian supervisi pendidikan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan ialah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umumnya adalah memberikan bantuan teknis dan membimbing kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Jenis-jenis supervisi pendidikan. 1. Supervisi umum dan supervisi pengajaran. Yang dimaksud dengan supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Yang kedua ada supervisi klinis. Supervisi klinis ini adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Objek supervisi pendidikan. 1. Pembinaan personil. A. Kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi pendidikan tersebut. B. Guru. Guru sebagai agen of change yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya. Juga perlu adanya pengawasan dari supervisor, yaitu kepala madrasah yang menyurvei guru. C. Staf sekolah. Staf sekolah ataupun tenaga kependidikan sekolah adalah sama. Pembinaan atau supervisi terhadap staf sekolah dilakukan oleh kepala sekolah. Yang D. Peserta didik. Peserta didik atau siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang paling terkait satu sama lainnya. Dan siswa yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut juga ikut disupervisi. Yang kedua, pembinaan non-personil. Pembinaan non-personil menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarananya, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Langkah-langkah supervisi pendidikan. Supervisi dilakukan secara cermat sehingga hubungan antara supervisor dengan klien bersifat sejajar dan terbuka. Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pertemuan pendahuluan. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dengan supervisor agar komunikasi selama kegiatan dapat berjalan dengan efektif. 2. Perencanaan oleh guru dan supervisor. Kegiatan yang dilakukan antara lain persiapan mengajar tertulis yang sudah dibuat terlebih dahulu untuk dibicarakan kekurangan-kekurangan yang mungkin masih perlu dibenahi, serta membicarakan bagian dari persiapan tertulis tersebut yang akan mendapat perhatian khusus. 3. Pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Pada waktu ini, guru melaksanakan mengajar, sedangkan supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan observasi. 4. Mengadakan analisis data.
Hal yang didiskusikan, kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dengan pelaksanaan, dan lain-lain. 5. Diskusi memberikan umpan balik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar meningkatkan keterampilannya.